Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-15 berdasarkan Injil Markus bab 16 ayat 7-13. Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan kabar gembira. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Ibu Sofi adalah seorang wanita petugas kebersihan di sebuah toko souvenir. Ia baru saja dibaptis Katolik. Tetapi dia sangat bersemangat berbicara tentang Tuhan kepada siapa saja yang dijumpainya. Matanya sudah mulai rabun karena usianya sudah tua, sehingga kadang-kadang dia tidak bisa membedakan manusia dari patung. Tidak jarang terjadi dia berbicara dengan patung-patung yang ada di toko itu karena mengira bahwa mereka itu adalah orang-orang atau manusia. Pada suatu hari, dia ditertawakan oleh seorang pengunjung karena Ibu Sofi berbicara dengan sebuah patung. Mungkin dia mengira bahwa itu adalah manusia. Ketika mendengar tertawaan pengunjung itu, Ibu Sofi itu tidak tersinggung. Sebaliknya dia menimpali, mungkin memang saya sudah berbicara tentang Tuhan di depan sebuah patung karena mata saya sudah rabun. Tetapi berbicara tentang Tuhan di depan patung masih lebih baik daripada orang Katolik yang bersikap seperti patung, yang tidak pernah mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Sekalipun tua dan rabun, Ibu Sofi dalam cerita ini tetap sadar akan tanggung jawabnya sebagai orang Katolik untuk mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua ke desa-desa. Para murid itu tidak cuma mempersiapkan kedatangan Yesus, tetapi juga memberi kesaksian tentang Dia. Sebelum memberi pesan, Dia mengingatkan mereka bahwa panenan banyak tetapi pekerja sedikit. Alasan mengapa pekerja cuma sedikit tidak diberitahukan. Tetapi Yesus meminta para murid untuk berdoa agar Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja ke ladang itu. Sesudah itu, Yesus mempersilakan murid-murid itu pergi dengan peringatan bahwa mereka tidak diutus ke dalam satu dunia yang dengan senang hati akan menerima mereka. Mereka akan menjadi seperti domba di tengah-tengah serigala. Penolakan suatu desa di Samaria terhadap Yesus dapat merupakan peringatan bagi para murid itu. Lalu, apakah yang mereka lakukan di dalam dunia yang tidak bersahabat itu? Pertama, walaupun dunia tidak bersahabat, mereka harus datang sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa atau sebagai orang-orang sederhana yang perhatiannya tidak terarah kepada materi. Mereka harus hidup bersama umat dan menjadi bagian dari umat. Mereka tidak boleh terpisah dari umat sebagai yang memiliki sesuatu. Kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan harus menjadi jiwa perutusan mereka. Kedua, kemanapun mereka pergi, mereka harus pergi dengan segera. Alasannya adalah karena mereka harus membawa damai. Damai bagi rumah yang mereka masuki dan juga damai bagi seluruh masyarakat yang ada di sana. Lalu, bagaimana kalau mereka ditolak? Kalau mereka ditolak, mereka harus pergi ke tempat lain sambil memperingatkan orang-orang di situ bahwa mereka telah menolak hal yang besar sekali, yakni kerajaan Allah. Dampaknya akan sangat besar di kemudian hari. Ketiga,
Para murid harus berangkat dengan segera karena mereka harus menyembuhkan orang-orang sakit, menolong orang-orang yang menderita, dan sekaligus memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, sebelum naik ke surga, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Matius bab 28 ayat 20. Gereja tidak mungkin bertumbuh dan berkembang tanpa karya misi. Misi adalah suatu unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anggota umat Allah. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kabar gembira Yesus Kristus dimulai dengan kata mengikuti, mari ikutilah aku, dan berakhir dengan kata pergilah. Sesudah memanggil para murid untuk mengikutinya, dia lalu mengutus mereka untuk pergi. Dan melalui sakramen pembaptisan, kita semua telah dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus. Kini, semua kita diutus untuk menjalankan amanat Yesus tadi, yakni menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.